Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Sunggigilan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan, khususnya IPDN di tahun 2021 ini. Karena akhir-akhir ini banyak dari kalian yang sering nanya nih, Bang, kapan IPDN buka bang? Kak, kapan sih pendaftaran IPDN dibuka? Pokoknya banyak lah yang nanya-nanya kayak gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja untuk pembahasan pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan khususnya IPDN di tahun 2021. Check it out. Nah, baru-baru ini IPDN telah mengeluarkan surat resminya. Pengumuman nomor 810/1030/IPDN tentang seleksi penerimaan calon pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2021. Akhirnya kalian yang sering nanya-nanya nih, dibuka juga kan IPDN, makanya sabar kalian. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/303/MSM 0100/2021 tanggal 9 Maret 2021, hal persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari siswa atau siswi IPDN tahun anggaran 2021. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi putra-putri warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan calon praja atau SPCP Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk poin yang pertama, persyaratan peserta. Bagian A, untuk persyaratan umumnya. Yang pertama, yang pastinya warga negara Indonesia. Yang kedua, usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 September 2021. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pada tahun ini telah berumur 20 tahun akan menginjak 21 tahun, batasnya itu sampai tanggal 1 September 2021. Jadi ingat. Kemudian yang ketiga, tinggi badan bagi pendaftar pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Yang ini jelas ya. Jadi tidak usah tanya-tanya lagi, Bang, kalau 164,5 bisa nggak Bang? Ya bisa lah. Kalau 154,5 bisa nggak Bang? Ya lihat aja ini syaratnya, ya kan? Bagian B, persyaratan administrasi. Nah, untuk yang poin yang pertama, berijazah paling rendah SMA atau MA termasuk lulusan paket C. Nah, ini nih yang baru di tahun 2021. Kalau sebelum-sebelumnya biasanya itu hanya untuk SMA dan MA. Dan di sini tahun ini termasuk juga boleh lulusan untuk paket C. Termasuk lulusan paket C bagi lulusan tahun 2018 sampai dengan 2021. Dengan ketentuan poin A, nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Yang B, nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat minimal 65,00. Yang kedua, KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Yang ketiga, berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah, terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa keterangan, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, untuk poin yang ketiga ini bisa dikatakan ada beberapa teman-teman saya atau adik-adik junior saya yang bisa dikatakan sebenarnya daerah asalnya tuh bukan dari daerah pendaftarannya. Misalnya, saya pribadi lahir dan besar di Sulut, tetapi saya pindah domisili tinggal di Gorontalo misalnya. Nah, untuk pendaftaran yang untuk tahun ini minimal tuh kita harus menetap di Gorontalo tuh di tempat pendaftaran kita 1 tahun. Dan dengan dibuktikan dengan KTP KK yang sudah berdomisili atau menetap di Gorontalo tentunya. Begitu juga dengan surat pindah dan bukti-bukti dokumen lain yang mendukung persyaratan tersebut tentunya. Yang keempat, yang keempat ini surat keterangan kelas 12 SMA/MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah bagi siswa SMA atau MA lulusan tahun ajaran 2021. Yang kelima, surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten atau Kota masing-masing
dan juga mengetahui ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP. Nah, ini khusus untuk teman-teman kita atau adik-adik yang berada atau berasal dari Papua dan Papua Barat. Yang keenam, fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas ini telah tersedia di link SPCP IPDN untuk contohnya. Teman-teman bisa langsung lihat di situ saja. Yang ketujuh, surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara, Polri atau Badan Narkotika Nasional, Provinsi, atau Kabupaten atau Kota. Ini sudah jelas, teman-teman harus memiliki surat keterangan tersebut. Yang kedelapan, harus menyediakan surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta. Nah, mungkin teman-teman yang telah menonton video saya yang sebelumnya yang membahas tentang tes kesehatan bagian luar, di situ saya menyebutkan bahwa untuk buta warna total itu tidak diperbolehkan. Untuk buta warna parsial masih bisa ditoleransi. Nah, seperti kita baca di sini, kita harus menyediakan surat keterangan tidak buta warna. Kalau di sini kan tidak disebutkan secara eksplisit apakah buta warna total atau buta warna parsial masih bisa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mengalami buta warna total sudah pasti tidak bisa. Tetapi untuk teman-teman yang mengalami buta warna parsial mungkin bisa diperiksa lagi atau dicek lagi dan berobat mungkin agar bisa sembuh dan kembali normal. Sehingga untuk teman-teman, untuk poin yang ke-8 ini, untuk surat keterangan tidak buta warnanya, kalian bisa mendapatkannya di rumah sakit melalui tentunya check up dan pemeriksaan di rumah sakit tersebut. Yang ke-9, alamat email yang aktif. Ini sudah pasti tentunya. Dan yang ke-10, pas foto berukuran 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah. Nah, untuk poin ke-10 ini teman-teman bisa lihat nih. Ini nih, foto saya pada saat tes tahun 2015. Kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman jangan sampai menggunakan hanya kaos saja atau baju yang berkerah. Karena di sini sudah dijelaskan secara eksplisit, secara jelas-jelasnya bahwa kalian harus memakai kemeja lengan panjang, tidak berkacamata, dan kemeja lengan panjang itu harus berwarna putih tentunya dengan latar belakang merah. Untuk poin yang C, persyaratan khusus. Yang pertama, tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Yang kedua, tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama atau adat. Nah, untuk teman-teman mungkin sudah menonton, bagi yang menonton nih, bagi yang belum menonton harus nonton tentunya. Untuk poin yang kedua ini, bagi pria sudah dijelaskan. Bisa untuk teman-teman yang bertindik asal itu karena ketentuan agama atau adat. Kalau selain dari itu, yang pasti tidak boleh. Nah, untuk perempuan, seperti yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya, minimal itu 1 tindikan saja untuk perempuan. Yang ketiga, tidak bertato. Yang keempat, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. Ini yang pasti tidak boleh. Yang keempat, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. Yang kelima, belum pernah menikah atau kawin, baik pria maupun wanita tentunya. Selanjutnya, bagi pendaftar wanita, belum pernah hamil atau melahirkan. Yang keenam, belum pernah diberhentikan sebagai pelajar IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Nah, ini jelas disebutkan karena mungkin teman-teman beberapa waktu lalu atau tahun-tahun sebelumnya mendengar ada pemecatan peraja dan lain sebagainya. Otomatis yang dipecat yang bersangkutan tidak bisa mendaftarkan lagi di IPDN tentunya. Begitu juga dengan teman-teman mungkin dari perguruan tinggi lainnya yang bisa dikatakan diberhentikan atau di DO lah istilahnya itu dengan tidak hormat. Yang ketujuh, apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai pelajar IPDN, maka pendaftar pertama sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Itu wajib pasti. Yang kedua, bagian B, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Seperti saya pribadi dan kakak-kakak saya tingkat lainnya yang ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahun saya pribadi, penempatannya itu tidak disebarkan di lintas provinsi, akan tetapi hanya di lintas kabupaten kota. Berbeda dengan senior saya yang mulai dari angkatan 23
dan 24 serta 25 yang ditempatkan di lintas provinsi lah. Jadi tidak di provinsi asal pendaftaran kita. Bagian C atau poin yang ke C, bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Nah, untuk ini mungkin teman-teman sudah tahu nih bahwa kampus IPDN tidak hanya ada di Jatinangor, ada di berbagai daerah lainnya. Nah, selama pendidikan, nanti teman-teman pada tingkat 2 akan disebar ke berbagai kampus IPDN yang ada di daerah. Tentunya sesuai dengan prodi atau jurusan dan fakultas dari teman-teman semua. Poin yang E, bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja atau biasa disebut Petadupra ya. Nah, untuk teman-teman pasti ketika lolos, ketika ada melanggar aturan, pasti ada hukumannya. Dan hukuman yang paling berat adalah pemecatan atau pemberhentian sebagai praja IPDN. Poin yang F, apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Ini sudah jelas. Jadi teman-teman jangan coba-coba memalsukan umur, memalsukan dokumen, memalsukan kartu tanda penduduk, KK atau lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman nanti ketika diperiksa dan ternyata itu palsu, otomatis dinyatakan gugur. Kemudian bagian yang kedua, pendaftaran peserta. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN. Ini linknya nih. Dengan mengunggah melalui scanning dokumen sebagai berikut. Nah, teman-teman harus memperhatikan menyiapkan dokumen-dokumen secara tentunya scanning. Jangan hanya difoto. Untuk yang pertama, harus menyediakan tentunya KTP elektronik yang di-scan bagi peserta yang berusia 17 tahun. Atau kartu keluarga bagi peserta yang belum memiliki KTP elektronik. Nah, teman-teman di sini dapat mengunggahnya dengan format filenya JPG dengan ukuran 100 sampai 200 KB. Nah, ini harus diperhatikan. Yang kedua, berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah, terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, atau rekayasa, keterangan akan ditindak sesuai dengan hukuman yang berlaku. File yang diunggah yaitu ukuran 100 sampai dengan 1000 KB atau 100 KB sampai dengan 1 MB dengan format file PDF. Nah, kalau yang tadi KTP KK itu format filenya JPG. Jadi diperhatikannya jangan sampai teman-teman salah. Yang ketiga, ijazah asli atau fotokopi legalisir. Nah, ini di sini teman-teman bisa menyediakan scan ijazah yang asli atau fotokopi legalisir. Akan tetapi saran saya lebih baik yang aslinya saja teman-teman yang scan untuk diunggah nanti. Diunggah halaman depan dan belakang, jadi depan belakang dalam satu file dengan format tentunya PDF. Di sini disebutkan PDF dengan ukuran 100 sampai dengan 700 KB. Jadi diperhatikan ya, untuk ijazah ini formatnya PDF. Yang keempat, surat keterangan kelas 12 SMA atau MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap stempel basah bagi siswa SMA atau MA bagi lulusan tahun ajaran 2020-2021. Diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100 sampai dengan 700 KB. Ya, surat keterangan kelas 12-nya teman-teman bisa lihat sini. Ukurannya 100 sampai 700 KB. Formatnya sekali lagi PDF kalau yang ini. Yang kelima, surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP, ya teman-teman yang berada di Papua Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kota masing-masing dan mengetahui Ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP dengan format yang dapat diunduh pada halaman resmi SPCP IPDN tentunya. Teman-teman harus perhatikan juga filenya bentuk PDF dengan ukuran 100 sampai 400 KB. Yang keenam, fakta integritas dengan format yang dapat diunduh pada halaman resmi SPCP IPDN. Selanjutnya teman-teman nanti mengetik dan diunggah dalam bentuk file PDF. Ukurannya 100 sampai 700 KB. Yang ketujuh, surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polri atau BNN Provinsi Kabupaten Kota yang diunggah dalam bentuk PDF dengan ukuran 100 sampai 500 KB. Yang kedelapan, surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta yang diunggah dalam bentuk file PDF lagi
dengan ukuran 100 sampai dengan 500 KB. Yang kesembilan, pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah. File yang diunggah dalam bentuk JPG ukuran 100 sampai dengan 200 KB. Jadi seperti yang kita bahas tadi, jadi yang kita siapkan tuh ada perbedaannya nih. Untuk KTP dan KK itu serta pasfoto itu formatnya JPG, sedangkan yang lainnya PDF. Jadi jangan sampai tertukar atau sama semua PDF atau JPG. Jadi teman-teman harus perhatikan detail-detail seperti itu, jangan sampai kalian gugur. Kemudian kita baca yang lanjutannya. Dalam dokumen KTP elektronik atau KK dan ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Nah, untuk yang terakhir ini, untuk teman-teman mungkin ada yang berbeda namanya ketika di KTP beda, mungkin di KK beda, atau bahkan ijazah beda. Untuk teman-teman harus memperbaiki hal-hal tersebut supaya ketika nanti diperiksa, teman-teman tidak dinyatakan gugur karena masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, untuk jadwal pelaksanaan SPCP tahun 2021, kita lihat sama-sama. Untuk yang pertama, pelamar mendaftar secara online atau daring. Yang kedua, pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan tahun 2021. Pelamar login dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Pelamar membeli sekolah kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN. Yang kelima, pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran ini waktunya tuh 9 sampai dengan 30 April 2021. Teman-teman bisa cek di halaman dikdin.bkn.go.id. Selanjutnya yang keenam, verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah. Nah, ini tanggal 10 April sampai dengan 3 Mei 2021. Dengan keterangan, teman-teman bisa lihat di websitenya dikdin.bkn.go.id. Yang ketujuh, pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi. Nah, ini pengumumannya nih, tanggal 4 Mei 2021. Teman-teman bisa lihat di Dikdin atau di SPCP IPDN. Yang kedelapan, pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP seleksi kompetensi dasar atau SKD sesuai dengan kode billing. Ini range waktunya pada bulan Mei 2021. Untuk keterangannya, banknya untuk bank yang ditunjuk oleh BKN nanti akan diperjelas lagi. Makanya teman-teman harus pantengin terus Dikdin dan SPCP. Yang kesembilan, pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing. Range waktunya pada bulan Mei 2021. Bisa dicek di halaman Dikdin. Yang ke-10, pengumuman peserta SKD. Range waktunya itu pada bulan Juni 2021. Bisa lihat di Dikdin dan SPCP. Pelaksanaan SKD-nya pada bulan Juni sampai dengan Juli 2021. Untuk lokasinya nanti akan ditampilkan di website SPCP IPDN untuk masing-masing. Akan ditunjuk oleh panitia SPCP IPDN sendiri. Yang ke-12, pengumuman hasil SKD. Range waktunya pada bulan Juli 2021. 13, pelaksanaan tes kesehatan tahap 1. Range waktunya antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2021. Yang bertempat nantinya di Rumah Sakit Bayangkara atau Bidokes Polda. Ke-14, pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1. Range waktunya Juli sampai dengan Agustus 2021. Keterangannya bisa dilihat di SPCP IPDN. Yang ke-15, pelaksanaan tes psikologi, integritas, dan kejujuran pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2021. Yang bertempat di psikologi Polda. Yang ke-16, pengumuman hasil tes psikologi, integritas, dan kejujuran. Range waktunya Juli sampai dengan Agustus 2021. Teman-teman tetap mengecek di SPCP IPDN. Yang ke-17, pantuhir. Nah, untuk pantuhir ini terdiri dari 3 poin nih. Yang pertama, verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran. Jadi berkas-berkas yang telah disiapkan, teman-teman bawa semua, nanti akan verifikasi lagi. Yang kedua, tes kesehatan tahap kedua. Dan yang ketiga,
tes kesemapatan dan pemeriksaan penampilan. Range waktunya ini pada bulan Agustus 2021. Untuk keterangan tempatnya akan dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara atau Bidokes atau Polda. Kemudian yang 18, pengumuman hasil Pangtuhir. Nah, ini range waktunya Agustus 2021. Bisa dilihat di halaman resmi SPCP IPDN. Kalau biasanya tuh setelah pelaksanaan Pangtuhir, nanti teman-teman akan dikumpulkan nih. Seperti ini nih. Nah, nanti sudah akan diumumkan siapa-siapa aja yang lolos. Itu yang paling deg-degan lah, mengalahkan semua deg-degan yang ada pokoknya. Dan terakhir, registrasi calon praja yang bertempat di IPDN Kampus Jatinangor. Range waktunya pada bulan September 2021. Nah, yang terakhir nih, catatannya. Diharapkan peserta selalu update informasi pelaksanaan SPCP. Nah, informasi-informasinya antara lain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan tes, dan informasi-informasi lainnya. Tentunya pada laman resmi spcpipdn.ac.id. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin beberapa waktu lalu telah beredar kabar sebelum diberitakan secara resmi oleh IPDN bahwa IPDN akan buka tanggal sekian, sekian, dan sekian. Nah, teman-teman harus tetap berpatokan pada halaman resminya, pada website resmi atau media sosial yang resmi dari IPDN sendiri. Di sini teman-teman bisa lihat di sini. Untuk pengumuman resmi atau informasi-informasi yang lebih resmi tentang pendaftaran penerimaan IPDN ini. Nah, itulah untuk pembukaan pendaftaran Sekolah Kedinasan IPDN tahun 2021. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik semua. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.